Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurul Makfira sebagai ketua kelompok dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan teman kelompok saya. Di sini yang pertama ada Salsabila Apri Intania dengan NIM 2021 31028. Saya sendiri Siti Nurul Makfira dengan NIM 2021 31125. Dan yang terakhir ada Yosafat Christopher N dengan NIM 2021 31144. Nah, untuk proyek kami di sini kami membahas terkait Kartin, yaitu kartu kantin, yang dimana kartu Kartin ini merupakan sebuah kartu mahasiswa yang sangat berguna bagi mahasiswa, tidak hanya sebagai tanda pengenal, juga sebagai alat pembayaran praktis. Nah, di sini selanjutnya uh, untuk table of content kami di sini ada latar belakang proyek, tujuan proyek, cakupan proyek, deliverables, metode pengembangan, rencana ujian, estimasi anggaran, tanggal mulai dan selesainya proyek, stakeholder, dan yang terakhir bagaimana evaluasi keberhasilan. Nah, yang pertama kita cerita dulu apa itu Kartin. Ya, Kartin itu merupakan sebuah kartu mahasiswa sebagai alat yang sangat berguna bagi mahasiswa, tidak hanya sebagai tanda pengenal, tapi juga sebagai alat pembayaran yang praktis. Nah, dengan kartu mahasiswa ini, mahasiswa dapat dengan mudah membeli makanan di kantin ataupun bahkan barang yang ada di gorong kampus dengan cepat dan efisien. Penggunaan kartu mahasiswa ini memberikan kemudahan karena biasanya terhubung dengan saldo tap atau rekening khusus mahasiswa, sehingga tidak perlu repot membawa uang tunai. Selain itu, kartu mahasiswa juga bisa digunakan di mesin penarik, di ATM, dan memberikan akses ke berbagai fasilitas kampus, menjadikan alat multifungsi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari pada mahasiswa. Nah, untuk latar belakangnya, proyek kami pembuatan kartu pembayaran untuk mempermudah mahasiswa dan sivitas kampus dalam pembayaran di kantin kampus ITPLN. Memiliki latar belakang yang sangat relevan, mahasiswa dan sivitas kampus juga perlu mengakses teknologi pembayaran yang memfasilitasi transaksi mereka, sejalan dengan tren pembayaran digital yang semakin umum. Nah, untuk selanjutnya, mungkin untuk tujuan proyek ini yang akan dibacakan oleh Yosafat Christopher. Untuk Yosafat, dipersilahkan. Saya akan membacakan tujuan dari proyek ini. Tujuan proyek ini yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sebuah kartu pembayaran cerdas atau smart card yang bertujuan mempermudah mahasiswa dan sivitas kampus dalam proses pembayaran di kantin kampus ITPLN. Dengan poin utama yang pertama adalah meningkatkan efisiensi proses pembayaran di kantin kampus ITPLN dengan menggantikan pembayaran tunai dengan kartu pembayaran, sehingga mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam antrean pembayaran. Yang kedua adalah memberikan akses yang mudah bagi mahasiswa dan sivitas kampus ITPLN untuk mengisi saldo dan menggunakan kartu pembayaran di berbagai titik penjualan di kantin kampus. Selanjutnya adalah cakupan proyek. Proyek ini mencakup pengembangan dan implementasi sebuah sistem kartu pembayaran cerdas atau smart card untuk mempermudah proses pembayaran di kantin kampus ITPLN dengan 4 poin utama, yaitu perancangan sistem kartu pembayaran, itu termasuk spesifikasi teknis, alur kerja, dan fitur-fitur yang akan disediakan. Kemudian pembuatan perangkat lunak yang mendukung manajemen akun kartu, seperti pendaftaran kartu, pengisian saldo, dan juga pelacakan transaksi. Ketiga yaitu uji coba sistem kartu pembayaran di lingkungan kampus ITPLN untuk memastikan kinerja dan keamanan yang baik. Yang terakhir adalah implementasi resmi sistem kartu pembayaran di kantin kampus ITPLN setelah uji coba sukses. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Salsabila Apri. Saya silakan.
Oke, selanjutnya delivery label, di mana sistem kartu pembayaran pengembangan perangkat lunak untuk sistem kartu pembayaran cerdas, termasuk database, menggunakan alur kerja, transaksi, dan antarmuka pengguna. Panduan penggunaan dokumentasi berupa panduan penggunaan untuk mahasiswa, sivitas kampus, dan petugas kantin mengenai cara menggunakan kartu pembayaran. Umpan balik dari penggunaan selama periode uji coba yang digunakan untuk memperbaiki lanjutan. Laporan akhir proyek yang mencakup ringkasan proyek, pencapaian, dan rekomendasi. Selanjutnya, metode pengembangan. Yang pertama ada perencanaan, kedua analisis penggunaan, yang ketiga adalah analisis skenario, yang keempat ada desain arsitektur, dan kelima ada implementasi, dan keenam adalah pengujian. Selanjutnya rencana pengujian. Uji fungsional mencakup pengujian, pendaftaran kartu, pengisian saldo pembayaran, dan pelancakan transaksi. Uji integrasi memeriksa sejauh mana sistem kartu yang sudah ada seperti database mahasiswa ini memastikan kesesuaian data antara sistem-sistem tersebut. Uji keamanan memeriksa keamanan sistem terhadap potensi ancaman seperti kebocoran data pribadi atau serangan cyber. Uji pengguna mengumpulkan umpan balik dari pengguna mahasiswa, sivitas kampus, dan petugas kantin tentang pengalaman mereka dalam menggunakan kartu pembayaran ini. Next. Untuk selanjutnya mungkin akan dilanjut oleh saya sendiri, Siti Nurul Makfira. Nah, untuk penjelasan selanjutnya terkait estimasi anggaran. Adapun estimasi anggaran kami, perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan suatu proyek atau kegiatan dalam proses Institut Teknologi PLN, biaya kuliah, dan anggaran terkait dengan pendidikan adalah informasi penting. Namun informasi spesifik mengenai estimasi anggaran proyek tertentu tidak ditemukan dalam sumber yang disediakan. Nah, untuk tanggal mulai dan selesainya proyek kami ini masih perlu diperbincangkan pada bagian yang bersangkutan terkait proyek yang akan dibuat untuk di kampus ini. Nah, pada tanggal mulainya diperkirakan pada 5 November 2023 yang akan datang, dan untuk tanggal selesainya kami memperkirakannya pada 1 Februari 2024. Untuk terkait stakeholder-nya, di sini kita ada mahasiswa ITPLN, ada dosen dan staf akademik pada ITPLN, dan pihak kantin kampus. Nah, untuk mahasiswa ITPLN, yaitu sebagai pengguna utama dari kartu ini, karena mereka yang akan diuntungkan dari kemudahan pembayaran di kampus ini. Untuk dosen dan staf, mereka mungkin terlibat dalam proses pengembangan dan pelaksanaan kartu ini. Nah, terakhir untuk pihak kantin kampus, itu pihak yang menerima pembayaran melalui kartu yang akan dibuat ini. Selanjutnya, untuk bagaimana evaluasi keberhasilan terkait proyek yang telah kami buat. Nah, di sini kami ada 2 evaluasi. Yang pertama evaluasi sistem, yang dimana sistem dikatakan berhasil apabila sistem dapat berjalan sesuai kebutuhan user, yaitu proses transaksi elektronik pada kantin ITPLN. Nah, untuk evaluasi kedua ada evaluasi user, yang dimana proyek ini dikatakan berhasil jika terdapat umpan balik atau feedback yang positif dari user terhadap proyek yang telah kami buat. Nah, mungkin itu saja terkait proyek yang telah kami presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.